له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 9 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama kembali mengkaji matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema yaitu An-Naqidhu Tsani, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Siapa saja yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara, ia berdoa kepada perantara-perantara tersebut dan meminta syafaat kepada perantara-perantara tersebut dan bertawakal kepada perantara-perantara tersebut, maka niscaya ia kufur secara ijma'. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas permasalahan yang kelima di dalam pembatal keislaman yang kedua, yaitu syubhat yang berkaitan dengan menjadikan perantara. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, sebagian orang-orang yang menjadikan perantara-perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya mereka berdoa kepada perantara-perantara tersebut, bertawakal kepada perantara-perantara tersebut, meminta dari perantara-perantara tersebut syafaat. Mereka ini memiliki syubhat yang senantiasa mereka dengung-dengungkan, dan mereka berpegang teguh dengannya untuk mendalili keyakinan mereka yang keliru ini. Dan
Dari syubhat yang paling besar yang mereka gunakan dalam menjadikan perantara-perantara ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina faasqina qala fayusqaun, yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jika penduduk kota Madinah kekeringan, maka mereka meminta hujan dengan perantara Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul kepada Engkau dengan Nabi Engkau, dan Engkau memberikan hujan kepada kami. Dan sekarang kami bertawassul kepada Engkau dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan untuk kami." Akhirnya diturunkanlah hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memahami hadis ini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertawassul dengan dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan menjadikan perantara antara ia dengan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa menjadikan perantara-perantara boleh dengan dalil tawassulnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan kedudukan, atau yang disebut dalam bahasa Arab jah, kedudukan Al-Abbas bin Abdul Muttalib di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sanggahan atas syubhat ini. Jadi sebelum sanggahan saya ingin menjelaskan kembali, itulah syubhat yang dipakai oleh orang-orang yang menjadikan perantara-perantara. Dan insya Allah syubhatnya bisa dipahami ya, sehingga benar-benar paham apa maksud daripada dalil yang mereka gunakan, yaitu bahwa mereka menganggap Umar bin Khattab sedang bertawassul dengan kedudukan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan untuk Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Taib. Kemudian bantahan atau sanggahan dari syubhat ini dari beberapa sisi. Yang pertama, sesungguhnya termasuk dari kaedah yang penting di dalam menafsiri syariat Islam adalah dalil-dalil syariat menafsiri sebagian terhadap sebagian yang lain. Ini kaedah penting, ya. Dalil menafsirkan dalil yang lain. Dan jika kita melihat kepada tawassulnya Umar radhiyallahu anhu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka kita dapati bahwa di sana ada dua makna. Yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertawassul dengan jah, kedudukan atau pangkat dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang memakai syubhat ini. Atau yang kedua, makna dari tawassulnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah bahwa Umar radhiyallahu anhu bertawassul dengan doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan inilah keyakinan yang benar, sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti. Dan kalau kita perhatikan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa penjelasan tentang tata cara tawassulnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kiranya manakah dari dua kemungkinan tadi yang lebih dekat dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika mereka dalam keadaan paceklik, kekeringan? Apakah mereka berdoa dengan ucapan, "Ya Allah, dengan Nabi Engkau Muhammad dan kedudukannya di sisimu dan kedudukannya di sisimu, maka turunkanlah hujan." Apakah mereka berdoa seperti itu? Ataukah mereka meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doa saat paceklik, kekeringan, agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa? Jadi dua poin berbeda dan sangat berbeda, harus dipahami. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu maksud saya, ketika dalam keadaan kekeringan, kemudian setelah itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu pergi kepada Rasulullah SAW. Apa yang mereka lakukan? Antara dua dari yang kita sebutkan tadi. Baik itu mereka para sahabat Nabi mengatakan, "Ya Allah, dengan kedudukan Nabimu, maka turunkanlah hujan." Atau mereka melakukan yang kedua, yaitu mereka meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa agar turun hujan. Dan yang tidak diragukan bahwa makna yang pertama tidak pernah ada sama sekali dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah juga dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yaitu para sahabat berkata, "Ya Allah, dengan kedudukan Nabimu, turunkan hujan." Nggak ada. Yang ada adalah makna yang kedua. Makna yang kedua banyak sekali dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar berdoa untuk mereka. Di antaranya sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu dalam kisah seorang A'rabi. A'rabi adalah orang yang hidup di Badiah. Badiah artinya adalah orang Badui yang tinggal di pedalaman desa kota Madinah. Kemudian A'rabi ini datang dalam keadaan Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah Jumat. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal wa anqata'atis subul fad'ullah lana." Wahai Rasulullah, telah datang musim kekeringan, segala harta hancur, keluarga-keluarga pada kelaparan, kemudian jalan-jalan terputus karena kering. Maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Lihat, berdoalah kepada Allah untuk kami. Maka akhirnya Rasulullah SAW berdoa.
dan kemudian diturunkan hujan. Jumat yang akan datang lagi orang A'rabi itu. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, tahaddamal bina wa halakatil mawashi wa ghariqal mal fad'ullah lana." Wahai Rasulullah, hujannya terlalu deras. Bangunan-bangunan hancur, kemudian hewan-hewan ternak mati, harta tertumbun karena hujan. Maka berdoalah kepada kepada Allah untuk kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah untuk mereka agar hujannya ditahan. Nah, ini menunjukkan bahwa makna yang kedua itulah yang dimaksudkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami bertawassul dengan Nabi kami. Kemudian engkau ya Allah menurunkan hujan kepada kami. Artinya dahulu kami meminta kepada Nabi kami agar berdoa kepada Allah. Sehingga engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi kami, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka turunkanlah hujan untuk kami. Nah, bertawassul yang dimaksud di sini adalah meminta Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu agar berdoa. Ya, agar berdoa. Bukan berarti berkata dengan dengan pangkat pamanmu kami meminta agar diturunkan hujan. Tidak ada seperti itu. Tidak ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhutal matar." Orang-orang mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kekeringan, tidak turun hujan. Fa'amara biminbarin fawudi'a lahu fil musalla wa wa'ada an-nas yawman yakhrujuna fihi. Maka beliau minta diletakkan mimbar, kemudian beliau minta diletakkan di tengah lapangan, dan beliau menjanjikan kepada kaum muslimin untuk keluar pada suatu hari. Thumma da'a lahumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berdoa untuk kaum muslimin yang sedang dalam kekeringan. Maka hadis-hadis ini dan selainnya menunjukkan bahwa petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika mereka bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya maksudnya dari tawassul itu adalah meminta agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Meminta orang yang kita tawassuli berdoa untuk kita. Dan ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Yang artinya, jikalau mereka menzalimi diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa, lalu mereka mendatangi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka memohon kepada Allah kepada engkau agar engkau memintakan ampun kepada Allah untuk kami. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mereka dapati dalam keadaan memberi taubat dan sangat penyayang. Ini menunjukkan bahwa mereka minta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untuk untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bantahannya sanggahan, bahwa telah ditafsiri
sebagian riwayat hadis yang sahih perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan tadi, yaitu ketika dinukilkan doa Al-Abbas, ya, yang mana beliau mengamini permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan doanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau berkata dalam kitab Fathul Bari, "Qad bayyana Az-Zubair ibnu Bakkar fil Ansab sifata ma da'a bihi Al-Abbas fi hadhihi al-waqi'ah wal waqtu alladhi waqa'a fihi dhalik fa akhraja bi isnadin lahu anna Al-Abbas lamma istasqa bihi Umar radhiyallahu anhuma qala Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidham wa lam yakshif illa bitawbah wa qad tawajjaha al-qawmu bi ilayka limakani min nabika wa hadhihi aydina ilayka bidhunub wa nawasina ilayka bitawbah fasqina al-ghayth fa arkhat as-samaa'a mithlul jabal as-samaa'u mithlul jabal hatta akhsabatil ardu 'ashan nas. Yang artinya, nah ini perkataan menarik. Jadi riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau berkata, telah menjelaskan Az-Zubair bin Bakkar di dalam kitabnya Al-Ansab sifat doa yang dibaca oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib di dalam kisah ini, ya, dan waktu yang terjadi di dalamnya cerita ini. Maka diriwayatkan dengan sanadnya bahwa Al-Abbas radhiyallahu anhu ketika dimintai oleh Umar bin Khattab agar berdoa istisqa, maka beliau berkata, ini Al-Abbas yang berkata, Allahumma ya Allah, innahu lam yanzil bala'un illa bidzam. Sesungguhnya tidaklah turun musibah kecuali dengan sebab dosa. Walam yakshif illa bitaubah. Dan tidak terangkat kecuali dengan taubat. Waqad tawajjaha al-qawmu bi ilaika bimakani min nabiyika. Dan orang-orang telah menghadap kepadaku untuk meminta kepadamu karena kedudukanku dari nabimu, yaitu beliau adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tangan-tangan kami menghadap kepada engkau, dan inilah nasib kepala-kepala kami menghadap kepada engkau dengan bertobat, maka turunkanlah hujan untuk kami. Maka akhirnya terkumpullah awan seperti gunung sampai turunlah hujan membasahi tanah dan orang-orang bisa hidup dengan doa tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Lihat bagaimana penjelasan para ulama di dalam hadis yang tadi. Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata tentang tawassulnya Umar dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, awalan, at-tawassulu bidu'a'il Abbas la bidhati. Bertawassul dengan doanya Al-Abbas radhiyallahu anhu, bukan dengan zatnya Al-Abbas. Kama bayyanahu Az-Zubair bin Bakkar wa ghairuh. Sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zubair bin Bakkar dan selainnya. وفي هذا رد واضح على الذين يزعمون أن
tawassul Umar kana bidzatil Abbas la bidu'aih. Ini adalah bantahan yang jelas terhadap orang-orang yang menganggap bahwa tawassulnya Umar dengan zatnya Al-Abbas, bukan dengan doanya. Law kana al-amru kadzalik, lama kana thammata haja liyaqum Al-Abbas fayad'u ba'da Umar du'aan jadidan. Kalau demikian, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertawassul dengan kehormatan Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu di sisi Allah, maka tidak ada keperluan hajat bahwa Al-Abbas bin Abdul Muthalib kemudian berdoa setelah Umar dengan doa yang baru. Nggak perlu, ya kan, betul kan? Tidak perlu Al-Abbas bin Abdul Muthalib berdiri untuk berdoa lagi. Kan cukup dengan doanya siapa? Doanya Umar bin Khattab. Kalau itu maknanya adalah bertawassul dengan kedudukan, ya, kehormatan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada ikhwah harus didudukan, ini jangan baperan. Ini tidak menunjukkan bahwa kita sedang merendahkan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau mempunyai kedudukan di sisi Allah. Tetapi yang dimaksud dengan tawassulnya Umar kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bukan untuk bertawassul dengan kedudukan, kehormatan, pangkat, tetapi bertawassul dengan apa? Dengan doa Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Baik. Thanian, yang kedua, bahwa anna Umar radhiyallahu anhu sarraha bi annahum kanu yatawassaluna bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa annahu kana fi hadhihi al-haditha tawassala bi ammihi Al-Abbas wa mimma la shakka fihi anna at-tawassulaini min naw'in wahid tawassuluhum bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tawassuluhum bil Abbas wa idza tabayyana al-qari' mimma ya'ti anna tawassulahum bihi sallallahu alaihi wasallam inma kana tawassulan bi du'aihi sallallahu alaihi wasallam fatakunu an-natijatu anna tawassulahum bil Abbas inma kana tawassulan bi du'aihi aidan. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan bahwa mereka saat bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seperti tawassul dengan pamannya Nabi Muhammad SAW Al-Abbas. Dan tidak diragukan lagi bahwa di dalam hadis ini dua tawassul ini satu macam. Tawassulnya mereka dengan Rasulullah SAW dan tawassulnya mereka dengan Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW. Dan jika telah jelas bagi si pembaca apa yang disebutkan bahwa tawassul mereka dengan Nabi Muhammad SAW sesungguhnya adalah tawassul berupa doa Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya nilainya adalah bertawassul dengan Al-Abbas, ya, ini sama dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doa Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, perkataan dari Imam Al-Albani rahimahullah adalah dalil yang jelas dari riwayat Al-Ismaili dalam kitabnya Al-Mustakhraj, ya, dengan lafaz kanu, mereka idza qahatu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa bihi, jika mereka merasakan kekeringan di zaman Rasulullah SAW maka mereka minta agar Nabi Muhammad SAW meminta hujan.
Maka Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa kepada Allah agar minta hujan. Fayusqaun, maka akhirnya mereka diberikan hujan. Falamma kana fi imarat Umar, adapun ketika di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, maka disebutkan sebagaimana hadis tadi, yaitu Umar bin Khattab minta kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa. Ya, untuk apa? Berdoa. Jadi sama sebenarnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, perkataan dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, "Lau kana tawassulu Umar innama huwa bidzatil Abbas aw jahihi 'inda Allah Ta'ala lamma taraka Umar at-tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam bihadzal ma'na." Ketika jikalau tawassulnya Umar dengan zatnya Al-Abbas, bukan doanya Al-Abbas, atau dengan kedudukan Al-Abbas bin Abdul Muttalib di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak akan meninggalkan bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna seperti ini, lianna hadza mungkin, karena ini mungkin. Lau kana masyru'an fa'udulu Umar an hadza ila tawassul bi du'ai Al-Abbas akbaru dalilin ala anna Umar radhiyallahu anhu was-sahabatu radhiyallahu anhum alladhina kanu ma'ahu kanu la yarawna at-tawassul bi dzatihi sallallahu alaihi wasallam wa ala hadza jara 'amalu salaf man ba'dahum. Karena jikalau itu disyariatkan, maka Umar bin Khattab menyimpang dari hal ini, yaitu bertawassul dengan doa Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini adalah dalil terbesar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat yang bersama beliau, mereka tidak menganggap tawassul dengan zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan inilah kebiasaan para ulama salaf dan orang-orang setelahnya. Nah, jadi Ustadz, ringkasannya bagaimana? Udah letih kita Ustadz. Ringkasannya adalah bahwa bantahan, sanggahan terhadap syubhat tawassulnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah dari beberapa sisi, minimal 4 sisi. Yang pertama, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapati kekeringan atau tertahan air, maka mereka minta atau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu mereka minta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa. Lihat ya, itulah yang disebut dengan tawassul, agar berdoa kepada Allah. Demikian pula hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Mereka bertawassul dengan doa Nabi, bukan dengan kedudukan Nabi. Ya, dan itulah yang dimaksud dengan tawassul dengan Abbas, yaitu bertawassul dengan doa Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bukan dengan kedudukannya. Baik, yang kedua, telah dijelaskan riwayat-riwayat yang lain bahwa maksud tawassulnya Umar dengan Al-Abbas adalah tawassulnya Umar dengan doa Al-Abbas. Ya. Yang ketiga, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jika dalam keadaan kekeringan, beliau meminta Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk beristisqa, yaitu berdoa. Ya, yaitu berdoa. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang keempat, jikalau Umar bertawassul dengan kedudukan atau zat Al-Abbas bin Abdul Muttalib,
maka niscaya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak akan meninggalkan tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau seandainya itu maksudnya adalah dengan kedudukan Al-Abbas, maka lebih dari Al-Abbas adalah Rasulullah SAW. Kalau begitu bertawasul saja dengan siapa? Dengan kedudukan Rasulullah SAW. Tapi itu tidak pernah ada riwayatnya. Nah, seperti itu. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu penulis tadi di dalam matannya mengatakan yad'uuhum wa yas'aluhum syafa'ah. Ia berdoa kepada perantara-perantara tersebut dan ia meminta kepada perantara-perantara tersebut syafaat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada permasalahan ke-6, pembicaraan tentang syafaat. Syafaat adalah isim dari kata kerja syafa'a yashfa'u, yang artinya diddul witr, kebalikan dari bilangan ganjil. Nah, itulah yang disebut dengan syafaat, ya. Jadi kalau syafaat itu harus ada dua orangnya, gitu ya. Sedangkan istilahan secara terminologi syar'i, syafaat adalah at-tawassutu lil ghair bijalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Menjadi perantara untuk orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menahan mudarat. Itu namanya pengertian dari syafaat. Ada pengertian yang lain dari syafaat, dan ini pengertian lebih mudah, ya, yaitu talabut tajawuz anil ghair, meminta pemaafan dari orang lain, ya, meminta pemaafan atas orang lain, maka ini disebut dengan tawassul. Dan tawassul yang dimaksud di sini adalah tawassul di kehidupan akhirat, bukan di kehidupan dunia, seperti meminta ampunan, meminta pemaafan dari dosa. Ya, ini yang dimaksud tawassul. Jadi prosesnya itu adalah ada Allah di atas, kemudian di sini ada orang yang ingin memberikan tawassul, kemudian di sini orang yang ingin diberikan syafaat, maksud saya, bukan tawassul. Ini orang yang ingin memberikan syafaat, ini orang yang ingin diberikan syafaat. Lalu orang yang ingin memberikan syafaat itu datang kepada Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah si fulan di sini. Nah, itulah mekanisme syafaat. Itulah mekanisme syafaat. Nah, syafaat ada dua macam. Yang pertama, syafaat yang khusus. Dan ini tidak terjadi kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat yang khusus. Dan syafaat yang khusus ini 3 pembagiannya. Yang pertama adalah yang disebut dengan asy-syafa'atul kubra. Asy-syafa'atul kubra. Dan ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika seluruh manusia dari mulai Adam sampai manusia terakhir, mereka diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, dan tidak ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kapan dihisab. Maka akhirnya orang-orang menemui nabi-nabi mereka, dan setiap satu orang dari mereka berkata, nafsi, 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 idhabu ila ghairi. Sendiri, sekarang waktunya sendiri-sendiri. Pergilah kepada selain aku. Kemudian sampailah mereka kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya beliau memberikan syafaat untuk seluruh manusia di sisi Allah
azza wa jalla. Nah, kemudian ini menunjukkan ini ditunjuki oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang panjang, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa orang-orang manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada mereka setelah beliau sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asy-syafaat al-kubra, ya, asy-syafaat al-kubra. Di sana ada asy-syafaat li ahli jannah fi dukhul jannah. Syafaat jenis yang kedua, bagian yang kedua adalah yang khusus masih ini ya, yang khusus itu syafaat penghuni surga agar bisa masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah." Aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fa astaftih. Fayaqul khazin man anta. Lalu aku minta dibukakan pintu surga. Maka penjaga surga bertanya, siapa engkau? Fa'aqulu Muhammad. Maka aku pun mengucapkan, aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Maka beliau kemudian berkata, denganmu aku diperintahkan tidak membukakan pintu surga untuk seorang pun sebelum engkau. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga. Ya. Minta dibukakan pintu surga. Nah, dan keliru kalau begitu, kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah SAW saking perhatiannya kepada umatnya, kemudian beliau masukkan dulu seluruh umatnya, lalu beliau masuk surga paling terakhir. Ini dalilnya mana? Nah, tidak ada. Mungkin secara emosional menarik, bisa menarik tangis manusia. Tetapi belum ada riwayatnya. Yang ada adalah beliau pertama kali yang minta dibukakan pintu surga. Nah, ini harus hati-hati ya. Jangan sampai hanya ingin mengajak orang-orang mengagungkan Rasulullah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak dengan riwayat yang sahih mengabarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, khusus ini masih yang khusus ya, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk paman beliau Abu Talib, untuk paman beliau Abu Talib. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan tentang paman beliau, beliau mengatakan la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumil qiyamah. Semoga bermanfaat untuknya syafaatku pada hari kiamat. Fa yuj'al fi dahdahin min nar yablughu ka'bayhi yaghli minha dimaghuh. Maka akhirnya Abu Talib diletakkan di dalam api yang rendah sampai kepada kedua mata kakinya. Ya. Nah, dengan itu kepalanya mendidih. Nah, itu adalah akibat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Talib yang telah berjuang dan seterusnya. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain, walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar.
Kalau bukan karena aku, kata Rasulullah SAW, maka niscaya beliau akan masuk ke dalam neraka yang paling dalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka syafaat untuknya meringankan siksanya dan tidak akan bukan dalam rangka mengeluarkannya dari neraka. Ya, kalau seandainya dia mati di atas kekafiran. Baik, itulah 3 syafaat khusus. Sekarang ada namanya asy-syafa'atul 'ammah, syafaat yang umum. Dan syafaat yang umum ini dimiliki oleh Rasulullah SAW dan seluruh umat Islam. Ya, syafaat yang umum ini ada 5 syafaat. Yang pertama, syafaat untuk orang-orang ahli iman yang pantas masuk ke dalam surga dan bertambah kedudukan dan tingkatnya di dalam surga. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW mendoakan Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiin. Ya Allah, ampuni Abu Salamah dan angkat derajatnya di tengah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang kedua, syafaat yang umum. Syafaat untuk orang-orang yang berhak masuk neraka agar tidak jadi masuk neraka. Allahu Akbar, ini luar biasa. Ya. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim meninggal lalu bangun atas jenazahnya 40 orang yang sholat atas jenazahnya tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada mereka. Sisi pendalilan dari hadis ini bahwa hadis ini umum, masuk di dalamnya setiap seorang yang sholat ya atas mayit ini. Yang ketiga, syafaat untuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka, sudah di dalam neraka nih, lalu dia keluar darinya. Nah, keluarnya ini dengan syafaat Rasulullah dan orang-orang beriman. Kemudian yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat untuk kaum orang-orang yang dosanya sama dengan pahalanya. Akhirnya dapat syafaat, akhirnya mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, syafaat untuk masuk yang tidak ada hisab atasnya di surga dari pintu paling kanan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat agar bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga kelak, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Terakhir sekarang kita membicarakan tentang syarat-syarat syafaat itu terjadi. Yang pertama, Allah ridha kepada orang yang diberi syafaat. Ini yang di sini, Allah ridha. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 28, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Dan mereka tidak mendapatkan syafaat kecuali orang yang diridhai oleh Allah. Jadi syarat yang pertama, Allah ridha kepada orang yang diberi syafaat. Syarat yang kedua, Allah ridha kepada pemberi syafaat. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 26, "Illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha wa yarda." Kecuali setelah
Allah mengizinkan bagi siapa yang dikehendakinya dan diridainya. Syarat yang ketiga adalah Allah mengizinkan untuk pemberi syafaat agar memberikan syafaat. Nah, ini penting. Allah mengizinkan untuk pemberi syafaat agar yang diberi syafaat juga menolong. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat syaratnya adalah eh, orang yang memberi syafaat bukan orang yang suka mencaci, melaknat. Nah, subhanallah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal la'anin la yakunu syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang-orang yang suka mencaci, melaknat tidak bisa menjadi pemberi syafaat dan tidak bisa menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Nah, alhamdulillah selesai. Masih ada beberapa hal yang berkaitan dengan syafaat. Di antaranya amalan-amalan yang mengkonsekuensikan untuk mendapatkan syafaat. Kemudian bagaimana hukumnya syafaat yang berkaitan dengan dunia. Nah ini kan misalkan, ini ada bos di sini nih. Kemudian ada pegawai dari bos ini. Kemudian ada orang ini ingin masuk ke dalam Garuda. Ya, apa tadi? Eh, ya, dia kemudian dia ingin memberikan syafaat kepada orang yang di sini. Nah, kemudian ini pimpinan sebuah perusahaan misalkan. Nah, orang ini pegawainya di perusahaan ini. Nah, dia ingin masuk ke dalam perusahaan ini. Akhirnya si pegawai ini memberikan syafaat untuk si fulan agar bisa diterima di perusahaan tersebut. Nah, syarat-syaratnya apa saja dalam urusan dunia ya, itu belum kita bahas. Kemudian syafaat ada dua dan masih ada beberapa permasalahan yang kita belum bahas karena waktu, maka kita masuk kepada sesi pertanyaan. Nanti ada amalan-amalan yang bisa menghantarkan seseorang untuk mendapatkan syafaat. Jadi masih banyak berkaitan dengan syafaat tersebut. Nah, tafadhal. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Iya, tawassul itu gini, artinya sebenarnya adalah fi'lul khair. Mengerjakan sebuah kebaikan untuk bisa dekat. Nah, itu namanya tawassul. Nah, ketika kita meminta kepada seorang saleh yang kita anggap saleh, kemudian agar dia mendoakan, maka kita sebenarnya sedang bertawassul. Tetapi dengan cara yang diperbolehkan, yaitu meminta kepada orang saleh yang masih hidup, ada dan sanggup berdoa. Maka berarti diperbolehkan seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.
Iya, baik, baik, iya, iya. Barakallahu fiik, barakallahu fiik, akhi Abu Ma'ad, Bapak Abu Ma'ad. Ya, makanya pada pertemuan yang sudah lewat, sebelum pembahasan yang kelima tentang tawasul ini, syubhat tawasul ini, kita membicarakan tentang permasalahan keempat, yaitu siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara, tapi ia tidak beribadah kepada perantara tersebut. Ia hanya menjadikan perantara tersebut sebagai pendekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ letak pentingnya. Jadi di sini dia bertawassul, oke, dengan jah, kedudukan. Maka pada saat itu dia tetap meyakini Allah lah penciptanya, Allah lah pengaturnya. Ya, dia hanya mengatakan ini adalah sebab. Dia tidak berdoa kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, kalau kedudukannya demikian, maka tidak keluar dari agama Islam. Tapi kalau sampai berdoa kepada orang yang sudah mati, memohon sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, rezeki, anak, ketenangan hati, meminta kepada orang-orang yang dianggap soleh tersebut. Dia berdoa kepada orang-orang mati yang dianggap soleh tersebut. Maka ini perbuatannya keluar dari Islam. Lalu orangnya bagaimana? Oh, orangnya ditegakkan hujah dulu, diajari. Orangnya dihilangkan dulu hal-hal yang bisa menghalangi untuk dihukumi sebagai musyrik atau kafir. Nah, kalau sudah dilakukan seperti itu, iqamatul hujjah sudah, intifaul mawani' juga sudah, penegakan hujjah diajari sudah, kemudian dihilangkan hal-hal yang buruk juga sudah. Nah, maka pada saat itu, jika dia masih melakukannya, maka dia dihukumi sebagai seorang musyrik atau kafir. Ya, dan orang musyrik atau kafir tidak berhak untuk diimami atau kita bermakmum dengannya karena sholatnya adalah sholat batil. Kalau dia belum bertobat dari kesyirikannya, wallahu a'lam. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ini pertanyaan bisa jebakan, ya. Kalau saya jawab nanti saya salah kepada institusi-institusi yang disebutkan. Saya cuma bisa mengatakan, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Wallahu a'lam.
Nah, silahkan Ibu. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ini sebelumnya kepada Kang Nugroho, saya memperkenalkan Ibu ini adalah panitia kajian dari Nadita. Dulu kita menyelesaikan kitab Tauhid selesai, alhamdulillah. Dan karena waktu dan kesempatan yang belum selesai, belum ada, maka kita tidak bisa melanjutkan kajian kembali secara rutin. Tetapi insya Allah dengan mengikuti ini sama saja umumnya. Baik. Adapun jawabannya adalah eh, belum ada tegas seperti Uwais Al-Qarni hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau bertemu dengan beliau maka mintalah kepada beliau agar memohon maghfirah kepada Allah untuk kalian. Ini tidak ada. Tetapi kenapa Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang diminta? Karena kedudukan beliau, yaitu sebagai paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kedudukan inilah yang menjadikan mereka akhirnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum meminta kepada Abdullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa. Nah, adapun tentang pertanyaan yang kedua, apa batasan atau apa ciri-ciri orang yang boleh dimintai doa? Maka jawabannya adalah sebenarnya yang paling utama adalah berdoa sendiri, itu lebih utama. Kenapa? Karena lebih bertawakal kepada Allah, lebih bersandar hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meminta didoakan oleh orang saleh diperbolehkan dalam agama Islam, bahkan Rasulullah SAW minta didoakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, apa tanda-tandanya orang itu boleh dimintai doa? Jawabannya adalah eh, yang penting dia hidup, kemudian dia muslim, kemudian dia ada dan sanggup berdoa. Itu saja, 4. Hidup, ada, muslim, dan sanggup berdoa. Karena kalau dia mati, tidak bisa dia berdoa untuk kita. Kemudian yang kedua, yaitu ada. Kalau tidak ada, seperti keyakinan kaum Syiah Rafidhah yang meyakini bahwa Imam Mahdi telah ada, tetapi bersembunyi di Goa Sirdap di Irak. Maka pada saat itu ini adalah dianggap tidak ada karena orangnya tidak ada, zatnya tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah Muslim, karena orang kafir tidak diterima doanya oleh Allah SWT. Yang keempat adalah dia eh, yang keempat tadi dia adalah berdoa dan sanggup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanggup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah,
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Rahmat Allah luas. Kita berhadapan dengan Allah yang maha luas rahmatnya. Maka bertawassullah dengan amal saleh sebagaimana Al-Qur'an mengajarkan kita, Rabbana innana amanna faghfir lana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami. Maka boleh bertawassul demikian. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kalau kita perhatikan tentang syafaat-syafaat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak syafaat-syafaat selain Nabi Muhammad SAW. Syafaatnya para malaikat, syafaatnya orang-orang yang mati syahid, syafaatnya anak-anak kecil yang mati sebelum baligh, kemudian syafaatnya orang beriman kepada orang beriman lainnya, ya, kepada orang beriman lainnya, yaitu untuk mengeluarkan orang-orang beriman yang telah masuk ke dalam neraka. Maka ini bisa, ya, bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Contoh misalkan hadis yang disebutkan bahwa dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, "Idza ra'au annahum qad najaw fi ikhwani." Kalau mereka melihat diri mereka itu selamat dari masuk ke dalam neraka dan masuk ke dalam surga, lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana,
wahai Rabb kami, ikhwanuna, mereka adalah kawan-kawan kami. Kanu yusalluna ma'ana, mereka sholat bersama kami. Wa yasumuna ma'ana, dan berpuasa bersama kami. Wa ya'maluna ma'ana, dan beramal bersama kami. Maksudnya, keluarkan mereka juga dari api neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, idhabu, pergilah kalian, faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuh. Siapa yang kalian dapati di dalam kalbunya seberat dzarrah dari iman, seberat dinar dari iman, maka keluarkanlah ia. Wa yuharrimullah suwarahum 'alan nar. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang-orang yang penghuni surga yang masuk ke dalam neraka tersebut atas api neraka. Fayatunahu, lalu mereka mendatangi mereka. Wa ba'duhum qad ghaba fin nar ila qadami. Ada yang masuk ke dalam neraka sampai ke telapak kakinya. Bila ansafi saqai, ada yang dibakar sampai ke pertengahan betisnya. Fayukhrijuna man arafu, lalu mereka mengeluarkan yang mereka kenal. Tsumma ya'udun, kemudian mereka kembali lagi. Lalu mereka berkata, idhabu. Kemudian Allah berfirman lagi, pergilah kalian. Faman wajadtum fi qalbi mithqala nisfi dinar fa akhrijuh. Siapa yang kalian dapati dalam kalbunya sebesar setengah dinar, maka keluarkanlah. Yang satu dinar itu 4,25 gram emas. Nah, setengahnya, ya, misalkan itu koin atau apa gitu ya, setengahnya. Fayukhrijuna man araf, maka mereka akhirnya mengeluarkan lagi siapa yang mereka kenal. Tsumma ya'udun, kemudian mereka kembali lagi. Lalu Allah berfirman, idhabu faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarratin min iman fa akhrijuh. Keluarlah, pergilah kalian. Siapa saja yang kalian dapati di dalam kalbunya seberat zarrah, semut hitam kecil dari keimanan, maka keluarkanlah. Fayukhrijuna man arafu, maka mereka mengeluarkan dari yang mereka kenal. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini, fa in lam tusaddiquni faqra'u, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanah yudha'ifha wa ya'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi walau seberat dzarrah. Jika ada kebaikan, maka Allah akan melipatkannya dan Allah akan memberi dari sisinya pahala yang besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada syafaat. Itu yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah taala, bahwa siapa yang sholat bersama kita, siapa yang duduk di majelis ilmu bersama kita, mudah-mudahan mereka bisa memberikan syafaat kepada sebagian yang lain, kepada sebagian yang lainnya. Wallahu a'lam. Adapun yang kedua, adalah orang yang sholat tadi ya, orang yang sholat, wanita yang sholat, kemudian sudah melepas cadarnya, jilbabnya lebar, kemudian juga gamisnya lebar, maka kadang-kadang tangannya kan tidak terlihat karena tertutup dengan jilbab yang panjang tadi. Maka jawabannya tidak mengapa. Tidak harus terlihat. Maksudnya boleh terbuka ini, kemudian ini tidak harus dilihatkan. Gitu. Tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. Naam. Naam.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Sepanjang pengetahuan saya, membaca manaqib itu maksudnya adalah membaca sejarah. Sejarah kehidupan seorang ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Beliau seorang ulama hadis, ya. Cuma sebagian pengikutnya terlalu ghulu terhadap beliau, terlalu berlebih-lebihan terhadap beliau. Dan beliau adalah ulama Islam abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 561 Hijriah. Nah, sekarang kalau ada pembacaan sejarah seorang ulama, kemudian pada saat itu disembelih ayam. Nah, ini apa maksudnya penyembelihan ayam? Baik, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suka. Lalu kalau suka kenapa? Ya, lalu kalau suka kenapa? Karena gini, ada beberapa permasalahan yang harus didudukkan. Itu penyembelihan adalah ibadah dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin." Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Dari ayat yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa menyembelih adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika terjadi pembacaan kehidupan sejarah para ulama, lalu disembelih hewan, itu fungsinya apa? Gitu? Niatnya apa? Kalau seandainya niatnya ingin menyembelih karena syekh, ini adalah perbuatan kekufuran. Karena menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih adalah ibadah. Tidak boleh diberikan ibadah penyembelihan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi niatnya apa dulu tuh? Ya. Kalau niatannya untuk memberikan kepada orang-orang yang datang dalam pembacaan manaqib tersebut untuk memberi makan, maka jawabannya, pertama kali kita harus dudukkan dulu. Pembacaan sejarah para ulama itu tujuannya adalah agar bisa mencontoh para ulama. Bukan agar bisa menjadi sebab mendatangkan hal yang di luar kebiasaan. Ya, misalkan nih, ingin sembuh dari penyakit, bacalah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ingin lancar rezeki, bacalah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka ini tidak disyariatkan dalam agama Islam. Jika ingin sembuh, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berobatlah, carilah sebab syar'i atau sebab kauni. Dan sebab syar'i di antaranya membaca Al-Qur'an, di antaranya berdoa, beristighfar, ya. Dan belum ada sebab syar'i untuk kesembuhan penyakit dengan membaca kehidupan sejarah seorang alim. Belum ada. Jadi ini harus diletakkan dulu. Kita tidak menentang orang membaca sejarah seorang alim, karena di dalamnya bisa mencontoh sejarah tersebut. Tetapi ketika pembacaan sejarah seorang alim dijadikan sebagai sebab syar'i untuk kesembuhan, lancar rezeki, kabul hajat,
maka ini belum ada syariatnya. Kenapa belum ada syariatnya? Dan tidak akan pernah ada syariatnya. Karena penulisan sejarah tersebut jauh ratusan tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Dan ini tidak merendahkan kedudukan seorang alim tersebut. Ya, tujuan pembacaan sejarah kehidupan seorang alim adalah untuk dicontoh, bukan diambil kata orang Banjarmasin apuah, bukan diambil keberkahannya, bukan dijadikan sebagai sebab agar bisa kabul hajat, tidak ada. Apalagi kadang-kadang pembacaan manakibnya berbahasa Arab dan tidak dijelaskan. Nah, ini berarti adalah sesuatu pengerjaan yang tidak bisa dipahami. Apa maksudnya? Tidak kena tujuan dari pembacaan sejarah hidup para ulama tersebut. Belum lagi nanti ada pembatasan-pembatasan. Ya, bacanya di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dengan jumlah bilangan tertentu, kemudian jenis tertentu, tata cara tertentu, sebab tertentu. Ketika ada pembatasan-pembatasan ini, maka semuanya memerlukan dalil syariat. Jika tidak ada, maka tidak boleh dikerjakan. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang pertama, bagi jamaahnya, apabila meminta doa kepada ustadz, kemudian ustadz berlaku seperti itu, maka terimalah nasihat tersebut. Berdoalah kepada Allah sendiri. Mungkin ustadznya ingin mengajarkan kepada kita agar lebih banyak berdoa kepada Allah langsung, karena lebih bertawakal kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi ustadznya, maka saya ingin mengingatkan, menasihatilah, bahwa di hadapan kita banyak manusia-manusia dengan jenis tingkatan keilmuan agama berbeda-beda. Maka apabila ada yang minta didoakan, maka kita jika ingin memberikan nasihat, maka insya Allah saya doakan. Tetapi berdoa lebih baik. Nah, itu lebih bisa dipahami oleh yang dimintai, oleh orang yang meminta doa kepada sang ustaz.
sehingga tidak dilihat, sehingga tidak terjadi kebingungan sebagaimana yang sudah terjadi tadi, ya, karena orang di hadapan kita berbeda-beda. Atau boleh juga berdoa langsung, tidak mengapa. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa yang sanggup untuk berdoa, memberikan manfaat kepada saudara muslimnya, lakukanlah. Dan termasuk manfaat adalah mendoakan saudara muslim. Bukankah dalam Al-Quran ada, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mendoakan orang-orang yang sebelum kita dengan keimanan. Maka orang yang meminta kepada kita atau berinteraksi dengan kita bermacam-macam. Ada yang sudah lama belajar Islam, ada yang baru pertengahan, ada yang sangat baru, mungkin hari itu dia baru mendengar kajian. Akhirnya dihadapkan dengan fenomena tersebut, akhirnya dia bingung. Untung masih bingung. Coba kalau seandainya dia kemudian asumsinya buruk terhadap dakwah. Nah, lebih baik di, eh, dipikirkan lagi untuk bersikap yang sedemikian. Karena di hadapan kita manusia bermacam-macam. Wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini, terkadang kita harus mengetahui beberapa poin. Di antara poin yang sangat penting dari kita adalah yaitu jangan pernah bosan untuk menasihati dalam kebaikan dan mencegah akan kemungkaran. Dan salah satu hal yang bergaul yang sangat menarik disebutkan oleh para ulama salaf, di antaranya Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Beliau berkata, seorang tabi'i ini, "Zulman li akhika an tadhkura fihi aswa'a ma ta'lam minhu wa taktuma khairah." Sebuah kezaliman yang kau lakukan kepada saudara muslim ketika engkau bercerita tentang dia, engkau akan menceritakan yang paling buruk tentang dia yang engkau ketahui. Dan engkau akan menyembunyikan kebaikan yang engkau ketahui. Ini disebutkan oleh Imam Waqi' dalam kitab Az-Zuhd. Maka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah semestinya orang bergaul dengan seorang muslim. Jangan sampai menzalimi seorang muslim. Bagaimana menzalimi seorang muslim? Yaitu apabila menceritakan tentangnya, maka yang diceritakan adalah yang paling buruk yang dimiliki oleh dia. Sedangkan kebaikan-kebaikannya tidak diceritakan. Nah, ini semoga bermanfaat. Cara bergaul ketika kita di zaman yang sangat mudah bergaul, terutama melalui media sosial kita. Wallahu a'lam. Nah.
Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Jazakallah.